Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang auxiliary to have and modal part 1 atau expressing ability. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang auxiliary to have gitu ya. Nah, dapat dilihat gambarnya oleh teman-teman semuanya. Auxiliary to have ini digunakan dalam bentuk perfect tense ya. Sesuai ini gambarnya diberikan panah perfect tense. Kemudian perfect tense ini akan dibagi menjadi dua, ada present tense dan past tense. Nah, khusus untuk present tense-nya itu ada have dan has, dan untuk past tense-nya ini menggunakan had. Dan perfect tense ini pasti akan berkaitan dengan verb 3. Mengapa? Karena memang main verbnya akan menggunakan verb 3 gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat untuk present tense yaitu have atau has. Have ini khusus untuk subjek they, we, I, you. Kemudian has ini khusus untuk subjek she, he, it gitu ya. Nah, kemudian untuk past tense-nya atau untuk yang sudah lampau gitu ya, itu menggunakan had, dan had ini for all subject gitu ya. Jadi had ini digunakan untuk semua subjek. Nah, sekarang teman-teman kita akan memasuki contohnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya bisa dibaca. Contoh misalnya seperti yang pertama, I have eaten a banana cake. I itu subjek, have-nya ini auxiliary verb-nya, kemudian eaten-nya ini merupakan verb 3 gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, semisal they haven't finished their assignment. Nah, jadi yang kedua ini merupakan contoh bentuk negatif. Haven't ini merupakan have plus not gitu ya. Nah, ini bisa dikonstruksi, artinya bisa disingkat menjadi haven't gitu. Untuk negatifnya seperti subjek plus have plus not, kemudian plus verb 3 gitu. Kemudian untuk yang questionnya, have-nya ini pindah ke depan. Contoh misalnya, have you taken a shower? Nah, have-nya ini pasti pindah ke depan, kemudian subjek dan verb 3 gitu. Kemudian ini ada contohnya untuk bentuk yang past gitu ya, untuk yang lampau. Contohnya seperti they had a good life. Nah, ini contoh bentuk yang lampau. Nah, untuk slide ini kita akan membahas tentang modal part 1 gitu ya, atau expressing ability. Artinya itu yang dapat mengekspresikan kemampuan gitu ya. Nah, ada apa aja? Ada using can, kemudian ada pronunciation of can and can't. Kemudian ada using can tuh questionnya seperti apa nanti. Kemudian ada using now, how to. Kemudian ada using could. Could ini merupakan past of can't. Kemudian ada using be able to, using very and to plus adjective. Dan yang terakhir ini ada using to, and to. Baik teman-teman, untuk yang pertama ini kita akan melihat slide yang membahas tentang using can. Sebenarnya seperti apa gitu penggunaan can ini ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat contohnya, misal di kalimat yang A, I have some money, I can buy a book. Kemudian yang kedua, we have time and money, we can go to the movie. Dan yang ketiga, Tom is strong, he can lift the heavy box. Nah, untuk yang tiga kalimat ini, can ini mengekspresikan sesuatu kemungkinan ya, atau sesuatu kemampuan gitu. Atau bisa dibilang misalnya can ini mengekspresikan tentang that someone has an ability to do something. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa melihat pada tabel yang kedua, pada kalimat D, yang correct atau yang benar ini yaitu seperti Yuko can speak English. Kemudian yang incorrect, yang tidak tepat ini yaitu Yuko can to speak English. Dan yang F juga sama, yang kurang tepat atau tidak tepat yaitu Yuko can speaks English gitu. Penjelasannya ada di tabel sampingnya. Jadi untuk yang D ini kenapa dikatakan betul? Karena the simple form of the main verb follows can. Jadi speak ini merupakan main verbnya. Jadi base from ini mengikuti can. Nah, ini dapat dikatakan benar. Kemudian
Jika untuk yang an infinitive with to does, not to follow can gitu ya, not follow can. Jadi to ini infinitifnya tidak bisa mengikuti tidak bisa diletakkan setelah can. Jadi Yuko can to speak English ini kurang tepat ya, karena to ini tidak bisa diletakkan setelah can gitu. Kemudian untuk yang F-nya, main verb following can doesn't have a final S. Jadi nggak untuk main verbnya tidak bisa yang memiliki final S. Contohnya misalnya speaks, ini kan kita itu ada add S-nya gitu pada akhir main verb tersebut gitu, dan ini tidak tepat. Nah, jadi yang tepat ini yang D, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang G ini yang tabel terakhir, contohnya misalnya Alice cannot come, kemudian Alice cannot come, kemudian yang terakhir itu Alice can't come gitu. Jadi yang negatif ini cannot or cannot bisa ditulis seperti itu. Kemudian ada contraction yaitu can't. Artinya apa? Contraction ini merupakan suatu singkatan. Jadi can sama not ini bisa disingkat menjadi can't gitu. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang pronunciation of can and can't. Nah, boleh diikuti teman-teman. Untuk yang A, Rick can come to the meeting, dan yang kedua Mike can't come to the meeting. Jadi penjelasannya ada di sampingnya. Can is usually pronounced can't, dan yang kedua ini yang construction tadi can plus not ini is usually pronounced with the same vowel as and, atau and itu kan semut ya. Nah, seperti itu, cuman ada K-nya gitu di depannya. Contoh misalnya can't. Native speaker usually drop the T. Jadi bacanya itu can't. Nah, seperti itu. Dapat dipraktikkan ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya ini ada using can't question. Jadi bagaimana cara menggunakan can ini dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Nah, untuk rumusnya ini ada question word plus can plus subject plus main verb, kemudian jawabannya atau answernya. Tapi teman-teman, bisa jika tidak menggunakan question word dulu gitu. Contoh misalnya seperti contoh yang pertama dan yang kedua, can you speak Arabic? Nah, jawabannya itu pasti yes I can atau no I can't. Kemudian yang kedua itu, can you come to the party? Nah, jawabannya juga sama, pasti yes I can atau no I can't. Nah, ini ya untuk yang tidak ada question word-nya gitu. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini contohnya misalnya where can I buy a book. Jadi memang meminta penjelasan gitu kan. Kalau yang tadi yang ke satu kedua ini kan cukup jawabnya itu dengan yes I can atau no I cannot gitu ya. Nah, tapi jika misalnya ada question word-nya seperti where atau when, ini pasti membutuhkan penjelasan. Contoh misalnya di kalimat ketiga dan keempat. Untuk yang ketiga, where can I buy a book? Jawabannya itu at a bookstore gitu. Dan untuk yang keempat, when can you help me? Kemudian jawabannya itu tomorrow afternoon. Kan tidak mungkin gitu jika jawabannya seperti where can I buy a book? Yes, I can. Kan tidak gitu. Tapi kurang tepat maksudnya. Tapi pasti meminta penjelasan. Jadi di mana dia bisa membeli sebuah buku gitu ya. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya ada using now how to gitu ya. Bagaimana cara menggunakan now how to. Untuk yang pertama contohnya bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, I can swim. Yang B itu I know how to swim. Kemudian penjelasannya ini sebenarnya sentence A sama B ini have basically the same meaning. Know how to expresses ability. Jadi sama saja gitu maknanya can sama know how to itu gitu ya, untuk mengekspresikan suatu kemampuan gitu. Kemudian untuk yang C dan D nya can you cook. Untuk contoh yang C dan yang D nya do you know how to cook. Nah, C and D ini have basically the same meaning. Jadi sama saja ya, intinya can ini maknanya itu sama aja dengan know how to gitu. Misalnya kayak I can swim, I know how to swim, itu sama saja untuk mengekspresikan suatu kemampuan yang kita punya. Misalnya saya bisa berenang, terus I know how to swim, saya juga tahu cara berenang gitu, saya bisa berenang. Seperti itu, sama-sama saja untuk maknanya.
Kemudian in the next slide, we gonna talk about using could. Using could ini merupakan past of can. Jadi lampaunya, bentuk lampaunya dari can gitu. Nah, contoh misalnya kita melihat perbandingan antara kalimat yang A dan yang B gitu ya. Untuk yang A misalnya I am in Hawaii, I can go to the beach every day. Berarti kan menjelaskan bahwa saya ini ada di Hawaii dan saya bisa pergi ke pantai setiap hari gitu ya. Nah, tapi untuk yang B beda. I was in Hawaii last month. I could go to the beach every day when I was there. Jadi menceritakan untuk yang lampau gitu. Untuk can ini diganti dengan could. Jadi could ini merupakan the past form of can ya teman-teman, seperti itu. Kemudian otomatis kan I was gitu. Terus ada last month gitu ya. Kemudian ada I was there. Jadi ini tuh beberapa yang memang menjelaskan tentang sesuatu yang lampau gitu. Kemudian untuk yang keduanya ini di kalimat C contohnya I can't go to the movie today, I have to study. Dan untuk yang D, I couldn't go to the movie last night, I had to study. Kalau untuk bentuk negatifnya otomatis menambahkan not gitu ya. Could plus not ini jadi couldn't gitu ya. Dan memang couldn't ini untuk menjelaskan yang past tense gitu ya. Kemudian yang E-nya, could you speak English before you come here? Nah, jadi untuk questionnya ini could plus subject plus main verb gitu. Could-nya ini could, kemudian plus subject, subjeknya ini you, dan main verbnya ini speak. Nah, teman-teman seperti itu ya. Could you speak English before you came here gitu. Itu untuk, jadi intinya could ini merupakan bentuk lampau dari can gitu. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang using be able to gitu ya, using be able to. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3 teman-teman ya, ada present, future, dan past. Kalau present future ini ya untuk yang akan datang, kemudian yang past ini udah mengetahui gitu ya untuk yang lampau. Contoh misalnya presentnya, I am able to touch my toes gitu ya, I can touch my toes. Nah, jadi A and B have basically the same meaning. Jadi sebenarnya able to ini, be able to ini dengan can ini sama saja gitu, maknanya itu memperlihatkan suatu kemampuan gitu. Kemudian contoh untuk future, nah ini kan pasti menambahkan misalnya yang C ini menambahkan I will be able to go shopping tomorrow. Ini kan untuk yang future yang akan datang. Terus yang contoh D-nya I can go to shopping tomorrow. Nah, jadi untuk yang C dan D ini sama saja memiliki makna yang sama gitu ya. Artinya apa? Menjelaskan waktu yang akan datang, bahwasanya dapat berbelanja untuk besok gitu. Kemudian untuk yang pasnya, yang lampaunya misalnya I wasn't able to finish my homework last night. Dan contoh yang keduanya itu I couldn't finish my homework last night. Nah, ini juga sama saja memiliki makna yang sama gitu ya. Artinya menjelaskan past tense atau waktu yang lampau. Nah, kemudian pada slide ini kita akan membahas tentang using very and to plus adjective. Jadi cara menggunakan very dan to plus adjective, yaitu kata sifat gitu ya. Teman-teman bisa melihat di contohnya. Contoh misalnya seperti yang A, the box is very heavy but Tom can lift it. Kemudian untuk yang B, the box is too heavy, Bob can't lift it. Nah, jadi penjelasannya ada di sampingnya gitu ya. Very and to come in front of adjective. Heavy and hot are adjectives. Jadi very dan to ini diletakkan sebelum ya atau di depan kata sifat gitu. Heavy ini kan kata sifat berat gitu. Terus kemudian kan hot juga kata sifat panas. Oh ini ya hot, ini contohnya yang C dan D ya, dan yang D gitu. Contohnya misalnya the coffee is very hot but I can drink it. Kemudian yang D-nya the coffee is too hot, I cannot drink it. Nah, penjelasannya di tabel sampingnya bisa lihat very and to do not have the same meaning. Jadi very dan to ini tidak memiliki makna yang sama gitu. Untuk yang pertama very heavy itu it is difficult but possible for Tom to lift the box.
itu tuh sulit, tapi ada kemungkinan buat si Tom ini untuk memindahkan boxnya gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ini impossible for Bob to leave the box gitu, tapi yang kedua ini tidak mungkin gitu ya untuk si Bob ini memindahkan box karena to. Jadi ada perbedaan makna antara very dan to, tapi untuk very dan to ini diletakkannya itu di depan adjektif atau kata sifat gitu. Kemudian yang contoh yang di tabel yang kedua gitu ya, ada yang E dan F. Yang E ini the coffee is too hot. Nah, negative resultnya I cannot drink it. Nah, karena kan too hot gitu. Jadi kalau too ini benar-benar gimana ya? Kayak memperkirakan kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan. Contoh misalnya kan the coffee is too hot, dan pasti resultnya ini kita nggak bisa minum karena itu terlalu panas gitu ya. Kemudian yang kedua ini seperti the weather is too cold, negative resultnya ini we can go to the beach. Nah, in the speaker's mind the use of to implies a negative result. Nah, itu teman-teman poinnya ya. Nah, teman-teman, untuk yang slide ini kita akan membahas tentang using to, dan to gitu ya. Nah, sebelumnya di sini teman-teman bisa melihat di tabel yang pertama sebelah kanan yang paling ujung gitu ya, to and to have the same pronunciation. Jadi memiliki pengucapan yang sama antara to, dan to, tetapi pasti ini memiliki arti yang beda. Untuk to yang pertama, contoh misalnya I have 2 children. Nah, ini tuh kan menjelaskan number ya. 2 ini kan mempunyai 2 anak, berarti angka gitu ya. Kemudian yang kedua ini contohnya misalnya Timmy is too young, he cannot read. Kemudian yang C-nya and saw the movie, I saw the movie too. Jadi to ini yang kedua ini memiliki makna juga gitu ya, bisa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini to ini digunakan sebagai preposition atau part of infinitive. Contoh misalnya I talked to Jimmy, I want to watch television. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya kira pertemuan kali ini cukup. Teman-teman bisa mempelajarinya kembali di rumah, dan semoga ilmu yang diberikan dapat dipahami dengan baik gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.